Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ibu Kepala Madrasah, Bapak Ibu Guru MI An-Nur, serta anak-anak semua kelas 6 MI An-Nur yang saya sayangi. Tak lupa kepada Bapak Sopir dan Bapak Kernet yang berbahagia. Untuk pertama kali mari kita mengucapkan syukur alhamdulillahirabbil alamin kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pagi hari ini tanggal 27 Februari 2024 kita semua masih diberi kesehatan jasmani rohani sehingga dapat melaksanakan agenda dari sekolahan MI An-Nur, yaitu melaksanakan ziarah ke makam para aulia di Nganjuk, Caruban, Madiun, dan Ponorogo. Semoga dengan syukur kita ini semua yang kita lakukan akan mendapatkan ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang paling penting adalah dikabulkan semua hajatnya, karena dalam berziarah ke makam para wali ini tujuannya adalah satu, untuk meneladani para aulia yang menyebarkan agama Islam di wilayah Nganjuk, Caruban, Madiun, dan Ponorogo. Yang kedua, tujuannya adalah untuk berwasilah, bertawasul kepada para aulia syuhada sholihin yang kita ziarahi ini, supaya anak-anak kelas 6 yang akan melaksanakan ujian akhir sekolah ini diberi kemudahan, diberi kesehatan, diberi kelancaran, dan diberi ilmu yang bermanfaat. Dan Bapak Ibu gurunya diberi kesehatan jasmani rohani, diberi panjang umur, dijauhkan dari semua mara bahaya yang sudah terjadi ataupun belum terjadi. Maka dari itu, ini nanti kita semua akan berziarah ke makam Syekh Suluki Wilangan, dilanjutkan ke makam Kiai Anom Besari Caruban, kemudian ke makam Kiai Hasan Besari di Jetis, Ponorogo, dilanjutkan yang terakhir adalah ke makam Bathara Katong, seorang pendiri dari Kabupaten Ponorogo. Untuk itu nanti para anak-anak dalam melaksanakan ziarah kami mohon untuk tertib, supaya dalam berziarah kita ini dapat berkah sekaligus dihabulkan semua hajat-hajatnya. Untuk biografi ataupun sejarah dari para aulia yang kita ziarahi ini, anak-anak nanti bisa menyimak video yang akan kami tayangkan, baik itu dari Syekh Suluki, Kiai Anom Besari, Kiai Hasan Besari, maupun Bathara Katong sebagai pendiri dari Kabupaten Ponorogo. Kata pepatah mengatakan, siapa tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, untuk meneladani para beliau, anak-anak harus mengenal secara lebih dekat para aulia yang kita ziarahi ini. Dengan demikian, maka akan mendapatkan keberkahan dalam berziarah, sekaligus dikabulkan semua hajat-hajatnya. Demikian dari kami. Silakan nanti kami tayangkan video dari masing-masing aulia tersebut, disimak secara betul sebagai pengetahuan sekaligus sebagai sarana untuk meneladani para aulia tersebut. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biografi Syekh Suluki Wilangan Nganjuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berada di makam Syekh Suluki yang merupakan murid Sunan Ampel
yang terletak di Desa Wilangan, Kecamatan Wilangan, Kabupaten Nganjuk. Seperti apakah sejarah dari waliullah ini, Syekh Suluhi? Ayo ikuti ceritanya. Syekh Suluhi atau yang bernama asli Dewa Agung Pranotokusumo adalah seorang ulama pribumi yang dinitrahnya masih keturunan Majapahit. Beliau adalah putra dari Raja Brawijaya V, yaitu Dyah Ratnawijaya, yang waktu itu memimpin kerajaan Majapahit pada tahun 1478 sampai 1527 Masehi. Nama kecil Syekh Suluhi adalah Suryokusumo, yang masih bertalian saudara dengan Raden Patah, yang merupakan sultan dari kerajaan Demak. Syekh Suluhi atau Dewa Agung Pranoto juga pernah menjabat sebagai Bupati Barat yang sekarang dikenal dengan nama Kecamatan Purwodadi, salah satu kecamatan di Kota Magetan. Saat pembangunan Masjid Demak yang biasa digunakan untuk berkumpulnya para wali songo dimulai bersama Tumenggung Singo Lawean, Demang Sogaten, Abdul Sa'am Yusa, dan Julal Abdul Syai, Syekh Suluhi ditugaskan untuk mencari perbekalan logistik untuk pembangunan masjid tersebut, sekaligus juga untuk berdakwah agama Islam. Dalam tugasnya mencari perbekalan logistik untuk pembangunan Masjid Demak tersebut, Syekh Suluhi menjalaninya dengan gampah suluk, yang merupakan makna dalam jalan untuk menuju Allah. Itulah sejarah beliau dijuluki Syekh Suluhi oleh pengikut atau santri-santrinya. Tempat inilah yang menurut cerita digunakan Syekh Suluhi sebagai sarana untuk mengirimkan perbekalan untuk dikirimkan di kerajaan Demak. Perbekalan yang dikirimkan untuk kerajaan Demak sangatlah banyak, yang tak terhitung jumlahnya. Maka dari itu disebut wilangan dalam bahasa Jawa, yang berarti tak terbatas jumlahnya. Dan dari sinilah tempat ini akhirnya disebut Desa Wilangan. Itulah pemirsa sedikit sejarah mengenai makam Syekh Suluhi yang terletak di timur sungai, yang kemudian masuk wilayah Nganjuk, yang tepatnya di Desa Wilangan, Kecamatan Wilangan, Kabupaten Nganjuk. Kisah perjalanan Kiai Anam Besari, dikenal dengan sebutan Ki Ageng Grabahan, Caruban Madiun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngapunten kagem saderek teng mriki. Maaf katanya. Iya. Nggih. Wonten menapa sederek teng mriki? Kula badhe silaturahmi
Untuk ingin mengetahui sejarah. Dan Ronaldi dari Jakarta Iya. mengetahui sejarah pengen mangertosi sejarah Kagem wonten ngertos. makam. Nggih. Kagem ngertos sinten. Sejarah dari Kiai Ageng. Kiai Ageng Anu Besari. Grabah. Nggih. Oh, terkenalnya Kiai Grabah. Ki Grabah. Nggih. Ki Grabah. Oh, julukannya Ki Grabah ya dulu. Yo podo-podo panjenengan sederek-sederek yo menungso biasa. Maksud Anda beliau manusia biasa. Tapi kan beliau orang berilmu. Kados pundi ki? Berbicaranya saya supaya dimengerti dan juga tahu Iya. apa yang disampaikan. Iya. Saya mengikuti tata bahasa tamu Nggih. Bahasa Indonesia aja ya ki? karena menghormati tamu. Nggih. Tapi bukan berarti menghilangkan tradisi. Yang ingin diketahui mengenai sosok Ki Grabah yaitu manusia yang berbadan kecil, tinggi, hidungnya lancip. Mancung berarti nggih. Iya, karena dia sering berpuasa. Tapi puasa yang benar. Ya, senangnya itu bermain-main dengan tanah. Tanah yang dipakai untuk buat perabotan nggih Grabah. Karena tanah sebagian dari ilmu sejatinya manusia yang harus diingat-ingat. Kita manusia tidak boleh melupakan tanah, karena tanah itu tidak mungkin ada di atas, tapi di bawah, di atas pijakan kita sebagai manusia. Ki Ageng itu, dia itu manusia yang berilmu, soleh, tapi beliau itu senangnya menjadi ya penjual gerabah itu. Dia itu senangnya berdagang, berkeliling dari satu tempat ke tempat lain. Supaya apa? Dia bisa bertemu dengan banyak orang. Dia tidak suka bicara keras. Bicaranya sangat lembut dan santun, sangat sejuk bila didengarkan. Dalam untayan perkataannya tidak terdengar bahwa beliau itu orang yang sangat pintar, tapi beliau terdengar sangat menusuk ke hati, seakan yang mendengarkannya ingin selalu mendengarkan perkataannya. Tidak senang berteriak-teriak, tidak senang bersuara keras. Perlahan tapi penuh dengan kekuatan, keyakinan di dalam dirinya. Walaupun tubuhnya kecil, tapi kekuatan di dalam jiwanya untuk menyebarkan ilmu yang dia ketahui, ilmu yang dia dapatkan dari gurunya untuk disampaikan walaupun hanya satu ayat saja. Beliau asli mana sih ki? Asli Jawa. Tapi bukan dari kota Madiun. Kenapa? Dari wilayah Kabupaten Madiun atau bukan aslinya itu? Tidak, tapi dia menetap di tempat ini. Sampai akhir hayatnya ya, meninggal di Iya. sini. Oh, kalau Antara-antara sebelah mana? Ya di sini ini. di wilayah niki meninggalnya tapi kok lahirnya Grianya, rumahnya. Grianya. Rumahnya itu di tengah hutan yang ada mata airnya. Apakah di Yang sini banyak dulu hutan? pohon-pohon jatinya. Di sini banyak pohon Yang jati. ada gunduan-gunduan tanah merahnya. Ada Pak ya? Daerah sini dekat sini. Oh iya iya. Begitu Di Apa utaranya makamnya. ada di sebelah sana. Oh, malah. Kenapa dia senang soal pundung ya? pundukan tanah Nggih. di makam? Pundung itu pundung berarti itu di makam. yang jadi bahan penasaran saya Ki. Saya tertarik gitu. Ya, Iya, gimana ceritanya? sampai tanah pun melindungi beliau sampai saat ini. Oh. Iya, pundung itu kan tanah ya. Nggih, tanah. Yang terukir Kayak seperti membentengi ya? Iya. Iya, Kayak membenteng. persis mengelilingi jasad. Itu dari dulu sudah begitu ya? Ki? Iya, semakin tinggi. Itu sebenarnya sebagai tanda kehidupan. Kayak hidup ya?
tanda kehidupan. Iya. Semakin tinggi kata beliau tuh. Tinggi kehidupannya. Iya. Apakah ada yang mengenal ayatnya di dalam Al-Quran? Kenapa sampai dia senang dengan tanah, sampai dia senang untuk membuat Bahan dari tanah. ya Ayatnya saya nggak tahu, tapi ada salah satu ayat yang menyebutkan bahwasanya manusia pertama kali diciptakan dari segumpal tanah. ya dan akan kembali Dan Ke akan tanah. kembali ke tanah. Tapi ada hal yang paling penting. Kenapa tanah itu tumbuh dan tumbuh? Iya, itu yang belum kami ketahui. Di Al-Quran itu mengatakan jika tanah itu subur, maka akan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan yang subur. Jika tanah itu tidak subur, maka akan menumbuhkan tumbuhan yang merana. Iya, iya. Agar kalian sungguh-sungguh benar melihat kenyataan itu, bahwa Allah lah maha besar atas ciptaannya. Di surah Al-A'raf ayat 58 Surat Al-A'raf 58. terbukti jika kita hidup di tanah yang subur, kita menjadi orang tua atau orang yang berilmu. Tanggung jawab pendidik itu bukan hanya orang tua, tapi orang yang berilmu mempunyai tanggung jawab untuk menyebarkan ilmu, untuk mendidik generasi-generasi berikutnya agar dia menjadi tumbuh dan subur. Kalau orang tua tidak mengajarkan anak-anaknya tentang kebaikan, jangan salahkan anak-anaknya. Jika anaknya Kenapa? Alas pusar yang bisa Nasri. Yang dikatakan akhirnya tadi kan Tanyakan tadi apakah alas pusar? bertempat tinggalnya Iya. di hutan, Tanah terus kuncen itu maksudnya. banyak tanah merahnya. Apa benar tanah puster namanya, Ki? Pusar. Pusar. Pusar ya. Tanah iya pusar. itu. Oh, benar. Tahu ya, Pak? Pusar itu kan lepasnya kehidupan antara dunia nyata dan dunia yang Iya. tidak nyata. Bayi kan ada pusarnya tuh. Pusarnya kan lepasnya kehidupan. Kuncen itu punya tanah di Ya, wilayah memang. luar kecamatan. Iya. Karena Namanya tanah memang pusar. supaya tetap bisa bersatu. Itu perbatasan kan. Iya. Ya karena memang bukan dari sini. Iya. Jadi beliau aslinya bukan dari sini. Nah, pertanyaan saya, kenapa beliau menyebarkan agama Islamnya di sini, bukan di Loh, lah wilayah iya. beliau sendiri? Loh memang harus begitu. Ingat, dalam beribadah itu dilihat dari langkah kaki kita. Sejauh mana langkah kita untuk beribadah. Itu namanya adalah satu perjuangan yang dinamakan jihad untuk menebarkan ilmu kesolehan. Kenapa kok dinamakan Desa Kuncen, bagaimana ceritanya? Nah, penting itu. Beliau lurah Kuncen niki. Sejarah Kuncen gimana, Ki? Arti kata kuncen kuwi apa? Nah, apa nih? Coba jelaskan. Menurut Bapak apa? Saya akan mengartikan dari sisi yang berbeda. Sejauh yang dipahami Bapak. Kalau Kuncen. menurut Kunci. Ibu kunci nggih, Bu? Kunci. Kunci toh. Kenapa kunci? Karena kunci itu adalah satu alat untuk membuka jalan kehidupan. Disinilah kumpulnya para tokoh-tokoh sebelum kalian ini singgah di tempat ini. Nyuwun sewu Ki. Danyang sing nguasai mriki niku ingkang asma sinten? Nopo? Sing mengkoni mriki, sing mengkoni Desa Kuncen mriki ingkang asma sinten? Kersane Mbah Lurah mangke ndongaaken anu ngoten nggih. Kersane lerem desane Kuncen. Sepuh sini yang menemukan desa ini ya? Ki Broto. Oh, Ki Broto Ki namanya. Broto. Broto. Bloto no Broto. Bloto. Ki Broto. Beliau aslinya memang lahir di sini atau dari mana? Ya, kene. Kami datang putih. Makome kuwi ya wenten. Apakah di daerah sini juga, Ki? Ya ada. Ini maknanya kenapa di sini banyak tertinggal beliau-beliau ini sebagai satu cermin sebenarnya. Dia itu senangnya itu menjadi manusia biasa,
terlihat biasa, Tawadu. tapi isinya luar biasa. Itu beliau sangat rendah hati ya. Sangat rendah hati. Kenapa? Seperti yang disampaikan oleh penjaganya tadi, Iya, si Maung. agar dia bisa mengendalikan kesombongan dalam dirinya. Orang yang berilmu itu penuh dengan godaan supaya dia menjadi orang yang sombong, bahwa akulah ini orang yang paling pintar di muka bumi ini. Itu Tadi yang waktu di dia sana kan Ki kendalikan. Maung bilang, tapi kok tadi dibilang sama Ki Maung bahwa sebenarnya penuh kesedihan dan pengorbanan yang terlihat, tapi sejatinya itu bukan pengorbanan dan kesedihan gitu. Itu maksudnya gimana Ki? Bisa dijelaskan Ki? Kesedihan itu bukan merananya dia dalam menghadapi ujian. Tidak. Pelajaran yang harus diingat, manusia itu siapa yang menjauhkan diri dari rasa. Karena rasa itu berperan besar dalam hidup kita. Hidup itu yang utama rasa. Barang siapa bagi setiap manusia yang menjauhkan diri dari rasa keluh kesah, rasa sedih, maka tanpa dia sadari, dia mendekatkan diri dengan kebahagiaan. Artinya tidak boleh mengeluh ya, Hidup itu dijalani walaupun berat. walaupun berat, bukan Keluhkan. dikeluhkan. Bagaimana caranya Itulah tuh? pelajaran beliau. Iya. Bagaimana caranya gitu biar Ilmu ikhlas terasa ya. ringan gitu? Satu, Mhm. jaga sholatmu, jaga lisanmu untuk selalu berzikir, memuji Tuhanmu, menyayangi Tuhanmu dengan puji-pujiannya, dengan rayuan-rayuannya, bersolawat kepada Nabi. Lalu apalagi berpuasa, jalankan puasa sunnahmu untuk pengendalian dirimu supaya tidak terpancing oleh hawa nafsu, emosi, kesombongan, itu Amarah. Dan yang Lima. lima itu adalah ramah dan tamah, santun. Itu Nggih. Nggih, menunduk. Menunduk. Nggak boleh mendongak. Tidak ada ruginya kalau kita selalu menunduk. Biarkan mereka menganggap kita rendah, tapi kita tinggi di hadapan Gusti Allah. Yang tinggi itu ya hanya Gusti Allah, tidak ada yang lebih tinggi. Sebelumnya saya itu mengingat, apakah Anda mengingatkan untuk yang datang ke sini itu harus diawali dengan niat yang baik. Ketika datang ke sebuah makam, harus dikembalikan kepada diri kita masing-masing, bahwa sesungguhnya kita itu akan kembali kepada Allah seperti mereka itu. Itu pertama. Dan yang kedua itu, jangan sampai nanti jika diberitahukan nama-namanya, tokoh-tokohnya, mereka sanggup untuk membunuh rasa cinta kepada manusia itu sendiri. Itu yang dikhawatirkan kami di sini. Itulah kenapa yang tadi jenengan katakan ada kesedihan. Tanggung jawab dia sebagai seorang muslim sejati, dia tidak mau dirinya dianggap keramat, akhirnya cintanya kepada dia menduakan hatinya dari pandangan kebesaran Allah. Utama adalah dia lahir karena Allah, Allah yang memberi semua kebesaran kepada beliau. Itulah yang dia menangis. Jangan sampai ketika tamu yang datang ke tempat ini berziarah meminta kepada beliau, karena beliau pun punya tanggung jawab atas semua perjalanan hidupnya kepada Allah. Ditambah lagi jika orang yang masih hidup di muka bumi ini menganggap dia itu bisa memberikan karomah, itulah yang dia takuti. Tapi memangnya Tapi karomahnya
beliau adalah perangainya, perbuatannya, perjalanannya, ibadahnya. Itulah yang harus menjadi tanggung jawab di sini. Kenapa dibilang kuncen? Itulah kunci yang sebenarnya. Berilmu tapi tidak dengan keimanannya, beriman tapi tidak dengan ilmunya, maka semua itu ya sia-sia. Harus seiring sejalan ya. Ki? Harus seiring sejalan. Ilmu dan iman. Ya, itulah kenapa ibarat langit dan bumi, ibarat kehidupan dunia dan akhirat. Tahu tidak? Raganya manusia yang mencontohkan kehidupan antara dunia dan akhirat itu adanya di mana? Dalam raga manusia. Hati. Apalagi hati adalah akhirat, pikiran itu adalah dunia. Nah, kunci itu ada di mana? Ada di hati. Kenapa? Karena contoh-contoh kita, orang-orang soleh kita itu yang sampai sekarang kita jalani sudah tidak ada. Maka itulah kuncen. Kuncen itu ya kunci. Ono neng hati, keimanan, ini ilmu. Jadi ilmu dan keimanan harus nyatu. Hati adalah keimanan, pikiran adalah ilmu. Siapa yang memegang kunci itu dengan benar, teguh, setiap perbuatan pasti dikasih tongkat. Tongkat itulah sebagai tanda. Yang di makam. Dari ilmu itulah kita bisa mayungi orang. Tongkat dan payung simbolnya. Keselamatan. Benar toh? Iya. Tongkat itu buat apa? Supaya yang rapuh bisa berdiri dan berjalan. Dari mana dapatnya? Dari mana? Dari tongkat. Ilmu adalah tongkat. Ilmu adalah tuntunan. Iya, tongkat kan untuk nuntun. Dan tanah adalah kehidupan, baik di dunia nyata dan dunia akhirat. Dari tanah akan kembali ke tanah. Sudah seperti itu saja Nggih, matur yang nuwun. bisa saya Mbah Said. sampaikan. Tadi yang ditanyakan garwo nih. Garwani Mbak. Garwo itu istri ya? Istri ini Mbak. Oh, Iya. yang beliau pengen tahu istrinya Ini dan Kiai Anom. Kenapa? Makamnya di mana ya? Dialah yang menunggu mata air itu. Mata airnya di mana? Oh, di pusar tadi. Ada makam di situ. Saja. Ada makam di situ. kelihatan. Enggak kelihatan. Tinggal gundukan. Oh, cuma Ya, gundukan. tadi sudah Iya, iya, iya. gundukan tanah. Oh, di antara gundukan itu makam istrinya gitu ya, Mbak. Kalau mau disiarin, Kenapa? Sebenarnya dia pernah mengatakan, jika aku mati, biarkan tanah ini menjadi tanda di mana aku berada. Tanpa diberikan nisan pun. oh memang beliau amanahnya nggak mau dikasih nisan. Oh, gitu. Karena dia takut nanti akan disalahgunakan. Dikeramatkan, takutnya disalahgunakan ya. Karena rasa cinta yang berlebihan. Itulah yang paling sangat ditakuti. Takutnya dipuja sama orang-orang yang punya keinginan tertentu gitu loh, Bu. Rasa cinta yang berlebihan itu yang sangat ditakuti. Itu saja. Nggih. Mohon maaf umpamanya sekiranya penyampaian saya ini itu tidak baik dan tidak berkenan di hati para saudara-saudara di sini. Saya hanya menyampaikan yang saya ketahui. Mbak Said seperti menahan kesedihan. Apa yang Mbak Said rasakan? Karena kebenaran itu tidak akan bisa disimpan. Kebenaran itu tidak akan bisa dikhianati. Kebenaran itu tidak bisa dibunuh dengan apapun. Dia pasti akan muncul. Sampaikan yang sebenarnya. Selama Jika ini- tidak benarnya disampaikan, Iya. itu menjadi satu permasalahan yang sangat besar untuk saya. Mungkin selama ini belum terungkap seperti ini ya. Pesanku adalah
yang harus diingat adalah perjuangannya untuk mensyiarkan agama Islam itu kepada masyarakat yang pada saat itu masih percaya dengan keyakinan kejawen itu. Dulu bukan Islam tapi kejawen namanya ya. Kejawen. Percayaannya kejawen dulu. Ya, itu saja. Terima kasih. Terima Terima kasih Mbak Said. Biografi Kiai Hasan Besari. Tegalsari Jetis Ponorogo. Kisah Ki Hasan Besari dan penyebaran Islam di sekitar Gunung Lawu. Ki Hasan Besari merupakan tokoh penting dalam proses penyebaran Islam di wilayah sekitar lereng Gunung Lawu atau sekitar Karisidenan Madiun, meliputi Pacitan, Ponorogo, dan Madiun. Pada mulanya, wilayah tersebut merupakan wilayah kekuasaan Majapahit dan mayoritas penduduknya beragama Hindu-Buddha. Namun seiring semakin surutnya kekuasaan Majapahit dan tambah semakin kuatnya Demak dan disusul oleh kerajaan Mataram Islam, secara perlahan-lahan wilayah sekitaran lereng Gunung Lawu ini mengalami proses Islamisasi yang masif. Tokoh kunci dari proses penyebaran tersebut adalah Ki Hasan Besari dan pesantren Gebang Tinatar yang didirikan olehnya. Pesantren ini didirikan di Desa Tegalsari, Kecamatan Jetis, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. Pesantren ini bahkan digadang-gadang sebagai salah satu pesantren tua yang ada di Indonesia. Pada masa pesantren ini masih diasuh oleh Ki Hasan, santrinya membludak bahkan jumlahnya sampai ribuan. Pada masa awal abad ke-18 Masehi, jumlah ribuan santri merupakan sebuah jumlah yang sangat fantastis dan sekaligus menampakkan betapa besarnya pengaruh Kiai Hasan Besari bagi lingkungan sekitar. Konon ceritanya banyak tokoh-tokoh besar pernah menjadi santri dari Kiai Hasan, mulai dari tokoh besar pendiri organisasi Muslim pribumi paling besar pada awal abad ke-20 Masehi, Hos Cokro Aminoto. Kemudian pujangga Jawa paling legendaris, Raden Ngabehir Ronggowarsito. Bahkan sampai sosok Raden Pakubuwono II, penguasa Keraton Surakarta, juga pernah menjadi murid dan sekaligus menjadi mertuanya. Kemudian perihal kisah bahwa Raden Ngabehir Ronggowarsito yang pernah menjadi santri Kiai Hasan Besari, ceritanya lebih lengkap. Bahkan suatu waktu sang penyair Jawa tersebut dipesantrenkan oleh keluarganya Keraton Surakarta kepada Kiai Hasan. Mulanya karena kebiasaan hidup Ronggowarsito yang penuh kemewahan hingga menyebabkan ia malas untuk belajar. Sampai akhirnya ia sering keluar dari pesantren untuk bermain judi. Pada suatu waktu bahkan uang sakunya sampai habis dan 2 kudanya juga sudah dijualnya. Sampai akhirnya Ronggowarsito kabur dari pesantren. Namun setelah itu ia kembali ke pesantren dan diberikan hukuman untuk puasa 40 hari. Untuk berpuasa dan hanya boleh berbuka dengan sebiji pisang. Ronggowarsito diperintahkan untuk terus berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai akhirnya Ronggowarsito menjadi sosok penyair besar. Tokoh lain yang pernah menjadi santri Kiai Hasan Besari adalah Raden Pakubuwono II. Ceritanya suatu waktu terjadi pemberontakan kepada Keraton Surakarta yang dilakukan oleh Sunan Kuning. Penyerangan tersebut memaksa Pakubuwono II untuk meninggalkan keraton dan melarikan diri ke wilayah sekitaran Gunung Lawu. Dalam suasana pelariannya tersebutlah kemudian Pakubuwono II menemukan sosok Kiai Hasan Besari. Kemudian Pakubuwono II menjadi santri yang serius dan kemudian berhasil mengkonsolidasikan kekuasaannya dan merebut
kembali keraton. Kemudian salah satu putri dari Pakubuwono II tersebut naksir dengan Ki Hasan Besari. Pada akhirnya kemudian mereka menikah dan Ki Hasan Besari menjadi menantu Pakubuwono II. Setelah saat itu kemudian daerah pesantren Gebang Tinatar Tegalsari yang didirikan oleh Ki Hasan Besari diberikan status daerah perdikan yang bebas pajak. Dari berbagai kisah yang telah dijelaskan menampakkan betapa besarnya peran Ki Hasan Besari beserta pesantrennya dalam menyebarkan ajaran Islam di sekitar lereng Gunung Lawu. Islamisasi tersebut berhasil mempengaruhi mulai rakyat biasa dan tokoh-tokoh besar pada zamannya yang menjadi bagian dari proses penyebaran agama Islam. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Biografi Bathara Katong, Ponorogo. Di kesempatan kali ini, akan saya bagikan video tentang keberadaan makam dari pendiri, sekaligus yang menjadi adipati pertama Ponorogo, yaitu Raden Bathara Katong. Lokasi dari makam tersebut berada di Desa Setono, Kecamatan Jenangan. Kira-kira 5 km dari pusat kota Kabupaten Ponorogo ke arah timur. Sedangkan bila dari jalan raya, lokasi makam tersebut jaraknya sekitar 600-an meter dan akan melewati 7 buah gerbang gapura sebelum sampai di makamnya Raden Bathara Katong. Setelah sampai di gerbang gapura yang ketiga, kita harus berjalan kaki untuk bisa menuju ke lokasi makam, kira-kira sejauh 200-an meter jaraknya. Dan di gerbang gapura yang kelima inilah, pintu masuk utama menuju ke dalam area dari lokasi makam Raden Bathara Katong tersebut. Dan di dalam area makam, masih ada 2 gerbang gapura lagi yang harus dilewati oleh para peziarah yang datang, sebelum akhirnya bisa sampai di makam Raden Bathara Katong. Gerbang gapura ini adalah yang terakhir, atau yang ketujuh, sebelum akhirnya, para peziarah bisa menuju ke makam utama di area pemakaman ini, yaitu makamnya Raden Bathara Katong. Dan di dalam bangunan inilah, letak dari makam sang pendiri Kadipaten Ponorogo tersebut. Di dalam area makam ini, selain makam dari Raden Bathara Katong, juga terdapat makam lainnya. Mulai dari 4 makam dari sang istri, yaitu Putri Adi Kaliwungu, Putri Bagelen, Putri Pamekasan Madura, Roro Ayuniken Gandini, juga terdapat makam Patih Selo Aji, dan ada juga makam dari Ki Ageng Mirah, seorang tokoh ulama penyebar agama Islam, yang juga ikut membantu Raden Bathara Katong mendirikan Kadipaten Ponorogo. Sedangkan untuk silsilah, atau asal-usul dari Raden Bathara Katong sendiri, sampai kini masih menjadi perdebatan. Tetapi, menurut penuturan dari beberapa sumber, dan juga dari penuturan sang juru kunci makam, kemungkinan Raden Bathara Katong adalah putra dari Raja Majapahit yaitu Prabu Brawijaya V, dari ibu seorang selir Pangrambe, atau selir yang tinggi kedudukannya, yang berasal dari Kerajaan Champa, negara Vietnam, yang bernama Darawati, atau biasa disebut dengan nama Putri Champa. Diperkirakan, Raden Bathara Katong lahir pada tahun 1447 Masehi dan meninggal dunia pada tahun 1517 Masehi saat berusia 70 tahun. Raden Bathara Katong konon mempunyai nama asli Lembukanigoro, juga Raden Joko Piturun, dan masih ada hubungan saudara dengan Raden Fatah, Sultan Demak. Menurut buku sejarah Babat Ponorogo,
Awal mula Raden Bathara Katong datang ke daerah Ponorogo, yang sebelumnya bernama Wengker sekitar tahun 1482 Masehi. Kedatangan Raden Bathara Katong bersama rombongannya, selain untuk menyebarkan ajaran agama Islam, juga atas perintah Sultan Demak, yaitu Raden Fatah untuk menaklukkan kekuasaan Ki Ageng Kutu penguasa daerah Wengker kala itu. Karena kekuasaan Ki Ageng Kutu dinilai oleh Raden Fatah bisa membahayakan pemerintahan Kesultanan Demak. Dan setelah Ki Ageng Kutu beserta pengikutnya bisa ditaklukkan, kemudian Raden Bathara Katong dan Patih Seloaji, juga Ki Ageng Mirah pun mulai membangun peradaban baru di daerah tersebut, yaitu berupa sebuah pemerintahan kadipaten yang awalnya diberi nama Pramonorogo. Dengan adipati pertamanya yaitu Raden Bathara Katong pada tahun 1496 Masehi. Oke sobat semua, demikian dulu perjumpaan kita dalam video tentang keberadaan makam Raden Bathara Katong, pendiri sekaligus adipati pertama Kadipaten Pramonorogo, yang sekarang menjadi Kabupaten Ponorogo. Semoga bermanfaat, ada kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.